Yo, selamat datang di Freak Channel. Kali ini Mimin akan membahas Tower of God kembali dari chapter 76 sampai dengan chapter 77 season 3. Oke, langsung saja. Melanjutkan dari chapter sebelumnya, setelah pertarungan antara Ysraca dan Yama yang diakhiri dengan tumbangnya Yama oleh Ysraca, pada chapter 76 ini adegan masih menyorot pada mereka. Di sana Ysraca bilang pada Yama untuk memohon kalau dirinya menyesal telah menantang Ysraca dan berjanji tidak akan menentang kerajaan Zahard lagi. Jika Yama bersedia melakukannya, Ysraca akan membiarkan Yama tetap hidup dan pergi dari medan perang ini. Di sini sepertinya Ysraca serius akan hal tersebut, tidak semata-mata untuk mempermalukan Yama saja. Tapi di sisi lain, tentu saja Yama tidak akan melakukan hal itu, walaupun insting Yama menunjukkan kalau tidak ada gunanya untuk melawan Ysraca. Tapi pada akhirnya, Yama pun tetap bangkit dan masuk kembali ke dalam mode transformasinya. Bukan karena dirinya keras kepala ataupun bodoh, melainkan untuk menghormati para ras anjing yang telah mati sebelumnya karena Ysraca. Maka dari itu, Yama sebagai pemimpin ras tentu saja memiliki kewajiban untuk membalaskan perbuatan Ysraca, berapapun harga yang harus dibayarkan. Oke, berikutnya poin kedua antara Cha, legenda lama, dan pria misterius. Kali ini point of view berganti pada Cha, Shibisu, dan Hatsu. Setelah sebelumnya Hatsu dan Shibisu terselamatkan oleh Cha dari salah satu komandan divisi pasukan Zahard, Arya, di sini Shibisu bertanya-tanya, terlepas dari Cha yang merupakan anggota Fug, mengapa dirinya sebegitu bersedianya menolong Bam, bahkan sampai semua yang berhubungan dengannya, termasuk Hatsu dan Shibisu. Mendengar hal tersebut, Cha pun kemudian menjawab kalau dirinya sudah mengetahui sejak dahulu kala tentang kedatangan Bam ke dalam menara. Karena entah dari mana, informasi tersebut ditransmisikan ke kota di mana Cha tinggal dan menjadi legenda di sana. Lalu tidak hanya itu, Cha juga berkata sebelum dirinya disegel dalam tembok koeksistensi, dirinya sempat bertemu dengan pria misterius yang menceritakan hal yang sama seperti yang ada dalam legenda di kotanya. Yang mana kita tahu percakapan tersebut juga ada di chapter 47 season 3 pada saat flashback Cha. Dan jika kita lihat, si pria misterius tersebut memiliki penampilan yang mirip seperti Zahard dan Wang Nan. Untuk lebih jelasnya tentang si pria misterius ini, mungkin bisa kalian lihat di video pembahasan Zahard. Oke, poin ketiga, rencana Kendrick dan Sola. Di sini point of view kembali lagi pada mereka. Setelah sebelumnya Kendrick berniat menjebak Sola dengan rencananya, singkat cerita pada chapter ini Kendrick sukses menjebak Sola. Tapi kenapa orang sekelas komandan divisi harus susah payah menjebak Sola? Alasannya berhubungan dengan Ysraca. Seperti yang Mimin bilang di video sebelumnya, Cat Tower ini merupakan penjara tempat bermain sekaligus kerajaan bagi Ysraca. Dari sudut pandang Kendrick, Ysraca merupakan orang yang sangat senang berkuasa dan menguasai suatu hal. Maka dari itu, ia mengoleksi banyak makhluk dari berbagai ras di Cat Tower ini untuk ia kendalikan dan kuasai. Dan sebagai bawahan yang setia, Kendrick berniat mempersembahkan mainan baru pada Ysraca, yaitu Sola. Namun kembali lagi pada cerita, walaupun Sola benar-benar dijebak oleh Kendrick, tapi ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Karena dari awal pun Sola sudah meminta sinyal bantuan pada sekutu terdekat lewat pocket yang ia miliki. Dan tak lama kemudian, bala bantuan pun benar-benar datang, yaitu Hatsu, Shibisu, dan tentu saja Cha. Dan ya, melihat situasi yang sudah berubah, Kendrick pun tak memiliki pilihan lain selain bertarung. Oke, poin keempat, Cha versus sang komandan divisi Kendrick DL. Di sini singkat cerita, pertarungan pun langsung pecah. Cha dapat dengan mudah menghabisi kroco-kroco yang ada di sana, sekaligus memperlihatkan kualitasnya sebagai petarung kelas atas dari organisasi Fug. Baik kawan ataupun lawan cukup dibuat terkesan oleh kemampuan milik Cha. Melihat hal tersebut, Kendrick pun langsung serius di sini. Dirinya kemudian memasuki mode Wild Beast-nya. Dalam mode Wild Beast ini, Kendrick memiliki semacam ekor yang dapat mendistraksi atau lebih tepatnya menghipnotis lawan yang melihat ekor tersebut untuk memeluknya. Karena walaupun bentuknya yang terlihat nyaman, tetapi ekor tersebut sangat berbahaya. Tidak hanya itu, ekor tersebut juga dapat menghipnotis seorang ranker macam Sola dengan sangat mudah. Di sini Cha kembali menunjukkan kualitasnya sebagai ranker kelas atas. Dirinya tidak terpengaruh sama sekali pada ekor tersebut. Tapi yang menariknya, sementara Shibisu atau bahkan Sola terus terhipnotis, Hatsu tidak merasakan apa-apa sama seperti Cha. Poin kelima, senjata ignition Donghae. Jadi menurut Cha, mengapa Hatsu tidak terhipnotis oleh Kendrick adalah karena Donghae yang berada bersamanya. Karena seperti yang kalian tahu, Arya saja bahkan sampai melirik pada pedang satu ini. Sudah jelas kalau Donghae bukan senjata sembarangan. Sementara di sisi lain, menyadari hal tersebut, Cha pun meminta bantuan Hatsu dengan Donghae miliknya untuk melemahkan hipnotis milik Kendrick. Karena di sana Cha tidak berniat
dan tidak ingin membunuh semua orang yang ada di sana yang sedang berada di bawah kendali Kendrick Dial. Mendengar hal tersebut, tentu saja Hatsu merasa ragu karena lawan yang berada di hadapannya ini adalah seorang high ranker. Jauh sekali tingkatannya dengan seorang regular seperti dirinya. Tapi meskipun begitu, akhirnya Hatsu pun mengeluarkan pedang tersebut dari sarungnya. Nah oke, berikutnya kita masuk pada chapter 77 season 3. Yang pertama, masa lalu Kendrick Dial. Mimin buat singkat saja, jadi si Kendrick ini merupakan anggota dari cabang 10 keluarga agung. Tak disebutkan dari keluarga mana, tapi kemungkinannya tentu saja Lopobia. Dan terlepas dari itu, awalnya Kendrick ini merupakan seorang anima yang baik. Kendrick terus berpegang teguh pada keyakinannya untuk memberikan kasih sayang pada seluruh hewan yang ada di menara. Karena ketika Kendrick memberikan kasih sayang pada mereka, hewan-hewan tersebut pun juga akan memberikan hal yang sama. Namun singkat cerita, semua keyakinannya tersebut mulai berubah ketika Kendrick bertemu dengan Ysracha. Saat itu Ysracha bisa melihat jauh pada diri Kendrick bahwa apa yang ia sebut sebagai kasih sayang pada hewan hanyalah akal-akalannya saja untuk menipu dirinya sendiri. Mendengar hal tersebut, Kendrick pun hanya bisa mengakuinya dalam diam. Lalu Ysracha kembali berkata pada Kendrick untuk melepaskan topeng kemunafikannya itu dan menunjukkan keinginan Kendrick yang sebenarnya untuk menguasai dan mengendalikan suatu hal. Secara hal tersebut memang sudah sifat alaminya sebagai seorang anima. Dimana jika Kendrick bersedia, Ysracha tidak keberatan untuk memberikan kekuatan pada Kendrick. Dan ya, akhirnya seperti yang kalian lihat saat ini, Kendrick pun berakhir menjadi komandan divisi dari pasukan milik Ysracha. Oke, selanjutnya poin kedua, asal-usul senjata Donghae. Pertama, seperti yang kalian tahu, Donghae ini sudah didapatkan oleh Hatsu sejak lama. Hatsu pertama dan terakhir kali menggunakan pedang ini ketika dirinya melawan salah satu putri Zahard di stasiun pemburu nama. Di sana pun Hatsu tidak menyalakan senjata tersebut, tapi meskipun begitu, kekuatannya sendiri sudah sangat kuat. Yang menarik di sini, kita tak pernah diberitahu sebenarnya dari mana Hatsu mendapatkan senjata Donghae. Nah, dan pada chapter ini terungkap kalau ternyata pedang tersebut diberikan oleh Leroro pada Hatsu. Namun Donghae juga sebenarnya adalah milik Wolhaixong. Mengingat Leroro saat ini telah menjadi anggota Wolhaixong dan mereka juga tahu kalau Hatsu adalah rekan bom menaiki menara, maka dari itu Wolhaixong memberikan pedang tersebut lewat perantara Leroro. Lalu untuk kekuatannya, seperti yang kalian tahu, senjata Ignition bukanlah senjata biasa. Senjata tersebut memiliki kekuatan yang sangat besar. Namun senjata Ignition juga sangat sulit untuk dikendalikan dan bahkan bisa menjadi pedang bermata dua bagi penggunanya. Karena bisa dibilang senjata Ignition ini memiliki jiwa atau kehendaknya sendiri. Nah, dan terkait dengan Donghae, menurut Leroro pedang ini tidak bisa digunakan oleh orang yang kuat, khususnya para ranger. Karena pedang ini memiliki ego yang sangat tinggi. Bahkan disebutkan banyak para ranger yang mencoba untuk mengaktifkan Donghae berakhir terbunuh. Dan lalu terkait dengan ego dari pedang ini yang tinggi, disebutkan kalau pedang ini hanya akan menurut dan membantu hingga batas-batas tertentu saja kepada orang yang lemah dengan hati yang murni. Maka dari itu, Leroro percaya untuk menyerahkan senjata seberbahaya ini pada Hatsu. Berikutnya yang ketiga, Donghae dinyalakan. Yap, setelah kita mengetahui asal-usul bagaimana Hatsu mendapatkan pedang tersebut, kali ini adegan menyorot pada Hatsu yang untuk pertama kalinya menyalakan Donghae. Setelah dinyalakan, Hatsu pun langsung menyerang Kendrick Dial, dan walhasil Kendrick tidak menerima damage sedikit pun. Namun serangan Donghae sukses melemahkan teknik kendali pikiran milik Kendrick. Dan di celah kesempatan yang singkat itu, tak butuh waktu lama bagi Cha, ia pun langsung menghabisi Kendrick. Tapi sebelum lanjut, sebenarnya kekuatan macam apa sih yang dimiliki oleh Donghae ini? Pertama, seperti yang kalian tahu, senjata ini memiliki kondisi pengaktifan yang unik dan mematikan. Karena jika siapa saja yang mengaktifkan Donghae ini dianggap tidak layak, orang tersebut akan terbunuh. Jadi sudah jelas seharusnya kekuatan yang dimiliki oleh pedang ini sebanding dengan resikonya. Dan terkait dengan itu, menurut opini Mimin, kemungkinan salah satu kekuatan dari pedang Donghae ini adalah selain kekuatannya yang bertambah besar, senjata tersebut juga mungkin dapat memenuhi permintaan penggunanya hingga batas-batas tertentu. Karena salah satu syarat dari pengaktifan pedang ini adalah penggunanya tidak boleh serakah. Maka dari itu, mungkin karena orang-orang kuat ini cenderung serakah dan memiliki banyak permintaan, mereka berakhir terbunuh oleh Donghae. Dan dari adegan ini, Hatsu juga hanya meminta dan berpikir untuk membebaskan orang-orang yang berada di bawah pengaruh Kendrick Dial saja. Tidak hanya itu, kualitas dari senjata ini juga semakin didukung oleh Arya dan Cha yang sempat tertarik pada pedang ini. Bahkan kalau kalian ingat, White pun sebagai seorang ahli dari para ahli pedang juga pernah mengomentari pedang Donghae.
Jadi sudah cukup menjelaskan kalau senjata ini berada di kelas yang cukup tinggi, dan jika memang Donghae memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan penggunanya, mungkin pedang ini bisa berada di ranking B atau bahkan ranking A. Sekedar informasi saja, Black March sendiri ada di ranking B. Oke, berikutnya yang keempat, akhir pertarungan melawan Kendrick. Di sini setelah berhasil melemahkan Kendrick, Cha langsung menumbangkan Kendrick dengan satu serangan. Kendali pikiran Kendrick pun langsung menghilang pada setiap orang dan hewan yang berada di bawah pengaruhnya. Dan di akhir, Kendrick sendiri justru terbunuh oleh monster yang sebelumnya ia kendalikan. Dan yap, yang artinya saat ini 2 komandan divisi dari skuadron Jesraca telah gugur. Tapi sementara itu, di sisi lain setelah Hatsu mengaktifkan Donghae, dirinya pun juga ikut tumbang. Oke, selanjutnya poin kelima, nasihat dan ancaman White. Kali ini adegan kembali menyorot pada Bam. Melanjutkan dari sebelumnya, saat ini White hanya menonton Bam saja yang sedang bertarung dengan musuh. Melihat Bam bertarung, White berkata pada Bam kalau dirinya belum menggunakan kemampuannya dengan benar. White memberikan saran pada Bam untuk memerintahkan semua kekuatan yang ada dalam dirinya menjadi satu. Ya, namun sayangnya Bam tidak mau mendengarkan saran White karena Bam beranggapan kalau White hanya ingin membuatnya kelelahan saja. Oke, dan yang terakhir poin keenam, arti dari mahkota White. Yap, di sini melihat Bam bertarung, sepertinya White semakin terpaku pada Bam. White sangat ingin melihat Bam mengaktifkan seluruh kekuatan yang ada di dalam tubuhnya dan tenggelam oleh kekuatan tersebut. Tapi mengapa White bisa berpikiran seperti itu? Seperti yang kalian tahu, White atau si Hawkin ini pada dasarnya adalah anak yang baik. Sampai suatu ketika, karena perkataan dari ayahnya, White pun berakhir jatuh dalam kegelapan. Ketika White pertama kali menyerap jiwa seseorang, awalnya White merasa bersalah dengan jiwa tersebut. Tapi semakin banyak ia membunuh, semua erangan jiwa tersebut berubah menjadi suara dentingan pedang yang jernih. Dan semakin ia terus membunuh dan memakan jiwa-jiwa tak bersalah, White pun mendapatkan mahkota merah yang ia pakai saat ini. Menurut White, mahkota tersebut adalah lambang dari seorang raja yang berdiri di atas para mayat. Mahkota yang hanya bisa didapatkan oleh dia yang berlumuran dengan darah. Dan White ingin melihat Bam memakai mahkota yang sama, karena menurut White, Bam memiliki kelayakan untuk memakai mahkota penuh darah tersebut. Ya, jadi bagi Mimin pribadi sih, tujuan White sampai saat ini masih abu-abu. Tapi yang pasti, saat ini sepertinya White ingin membuat Bam jatuh dalam kegelapan seperti dirinya. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan Webtoon Tower of God pada chapter 76 dan 77 ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton.